7 orang tersebut mempunyai wajah yang sangat aneh. Semakin dilihat, sosok-sosok itu semakin mendekat. Siapa 7 orang yang berwajah aneh itu? Mulai uga ngesotnya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Gunung Semeru terletak dalam 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau disingkat TNBTS. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran, pada dahulu kala Pulau Jawa mengambang di lautan luas dan terombang-ambing. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara membinakan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelit tubuhnya pada gunung tersebut. Sekejap saja, kedua dewa itu sudah selesai meletakkan Gunung Meru di bagian barat Pulau Jawa. Namun celakanya, berat gunung ini justru membuat ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Dan tak habis akal, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma kemudian memotong Gunung Meru dan meletakkan di bagian ujung atasnya di ujung bagian timur sebagai penyeimbang Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke ujung timur, serpihan Gunung Meru yang berceceran menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke arah timur. Pengen naik gunung tapi nggak punya perlengkapannya? Nih, Mahameru solusinya. Mahameru Survival Sol adalah brand perusahaan outdoor yang menjual perlengkapan pendakian. Ada banyak pilihan produk nih untuk para pegiat, backpacker, ataupun pecinta alam, seperti jaket, meja, tas, celana, sendal, dan lain-lain. Desainnya juga aman, nyaman, serta kekinian. Untuk informasi pemesanan, kalian bisa langsung mengunjungi ke marketplace yang tersedia. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Usman ketika mendaki Gunung Semeru pada tahun 2015 silam. Di pendakian kali ini, Usman ditemani oleh 3 rekannya, yaitu Darwis, Ilyas, dan juga Hakam. Awal cerita, mereka ini kuliah di salah satu universitas yang berada di Kota Malang. Dan kecuali si Usman, dia adalah seorang pedagang kopi yang berjualan di sekitaran kampus tersebut. Darwis, Ilyas, dan Hakam adalah pelanggan tetap di tempat Usman berjualan. Pada suatu hari, mereka ini sedang ngopi di tempat Usman. Dan pada saat ngopi itu, Usman gak sengaja mendengar obrolan dari mereka bertiga yang membahas soal film yang menceritakan tentang pendakian. Tahu kan filmnya apa? Mendengar obrolan mereka, Usman ini ikut nimbrung. Kalian mau naik gunung ya? Iya nih Us, kayaknya seru deh kalau mendaki gunung. Soalnya abis ngeliat film yang itu tuh tentang pendakian. Kalian salah, mendaki gunung itu gak segampang yang kalian lihat di film, jawab Usman sambil nyalain rokok. Karena sebelumnya Usman ini udah sering naik gunung, dia memberitahu banyak tentang pendakian kepada mereka bertiga. Dan yang diceritakan Usman adalah hal yang gak enaknya doang. Usman juga menceritakan tentang dirinya selama mendaki di sekitaran Kota Malang. Singkat cerita, 3 hari setelah obrolan mereka di warung itu, mereka bertiga datang lagi ke tempat jualannya Usman. Untuk apa sih? Untuk mengajak Usman pergi mendaki ke Gunung Semeru. Karena kebetulan letak Gunung Semeru nggak begitu jauh dari Kota Malang. Mendengar ajakan dari mereka, awalnya Usman ini menolak. Karena kenapa sih Usman ini menolak? Karena dia nggak bisa meninggalkan pekerjaannya. Akan tetapi, karena Usman ini suka dengan kegiatan pendakian, akhirnya dia menerima ajakan dari mereka bertiga. Di sisi lain, Usman juga nggak tega kalau mereka harus mendaki ke Gunung Semeru sendirian tanpa ada orang yang berpengalaman. Karena mengingat mereka ini masih dibilang pemula atau baru suka naik gunung. Saat itu, Usman menyarankan ke mereka untuk menyewa peralatan mendaki ke penyewaan alat outdoor. Mulai dari sleeping bag, matras, sepatu, ransel, dan lain-lain. Untuk tenda dan peralatan masak, kebetulan Usman udah punya sendiri, jadi gak perlu disewa lagi. Usman juga menyarankan agar mereka melakukan latihan fisik 1 minggu sebelum hari keberangkatan. Gimana persiapan? Udah pada latihan fisik belum lo? Tenang aja Us, setiap pagi nih aku udah jogging kok, jawab mereka sambil ketawa. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, mereka berkumpul di rumah Usman, yang kebetulan gak jauh dari tempat dia berjualan kopi. Setelah semuanya udah kumpul, mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Menuju kemana? Menuju ke base camp pendakian Gunung Semeru, yang berada di desa Ranupani. Setelah 2 jam lamanya, sampailah mereka di base camp Ranupani. Di sini, Usman meminta mereka bertiga untuk nunggu di warung. Sementara Usman, ia pergi ke pos pendakian untuk melakukan registrasi atau perizinan. Setelah mengurus simaksi, Usman balik lagi ke warung tempat Darwis, Ilyas, dan Hakam yang sedang ngopi. Dan setelah selesai ngopi, mereka melakukan briefing singkat dengan petugas TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Petugas dari TNBTS memberikan beberapa informasi tentang medan yang akan mereka tempuh, mulai dari base camp hingga mereka sampai di puncak Semeru atau yang dinamakan dengan Puncak Mahameru. Sebenarnya, untuk menuju ke Puncak Mahameru gak disarankan oleh petugas TNBTS. Tapi, kalau tetap pengen ke puncak, masih diperbolehkan.
dengan catatan pihak yang bersangkutan tidak bertanggung jawab ketika para pendaki berada di atas pos Kalimati. Kalimati adalah sebuah area camp yang terakhir yang terdapat di jalur pendakian Gunung Semeru. Setelah briefing singkat dan memahami peraturan, mereka segera bersiap-siap akan melakukan pendakian sore itu juga. Perjalanan dimulai pada jam 4 sore. Dari base camp menuju Danau Ranukumbolo, mereka nggak ada kendala apapun. Bahkan, mereka masih dalam keadaan fit. Dan sesekali mereka ini bercanda satu sama lain di jalur pendakian. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam, sampailah mereka di Danau Ranukumbolo. Di sini, mereka langsung mendirikan tenda. Dan setelah tenda sudah berdiri, mereka langsung masak dan juga ngopi. Oh iya. Malam semakin larut dan suhu di Ranukumbolo sangatlah dingin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan juga istirahat. Sebelum masuk ke dalam tenda, Usman memasang lampu penerangan dulu di dekat tendanya. Usman ini selalu begitu kalau lagi naik gunung, dengan tujuan kalau ada hewan buas atau yang lainnya mendekat, agar bayangan bisa terlihat dari dalam tenda. Nah, pada malam hari, ketika semuanya ini sudah tertidur ya, Ilyas ini terbangun karena kenapa? Karena badannya merasa kedinginan. Ketika Ilyas bangun dari dalam tenda, dia melihat ada bayangan hitam yang berjalan di dekat tendanya. Bayangan tersebut terlihat seperti bayangan orang yang berjalan di sebelah kanan tenda mereka. Namun, Ilyas mengabaikannya. Dan mungkin itu adalah pendaki lain yang sengaja mau lewat. Pertama, bayangan tersebut berjalan dari depan tenda ke arah belakang. Gak lama kemudian, bayangan tersebut balik lagi dari belakang ke depan. Dan begitu seterusnya. Jadi, bayangan itu hanya mondar-mandir sekitar 10 kali. Lama-kelamaan, Ilyas merasa penasaran dengan siapa yang mondar-mandir itu. Setelah diperhatikan, ada yang aneh dengan bayangan tersebut. Jadi, bayangan itu terlihat lagi mondar-mandir dan namun gak ada suara langkah kakinya. Sebenarnya, Ilyas pengen keluar tenda untuk mengecek. Ya, siapa tahu orang tersebut lagi butuh bantuan atau lagi mencari sesuatu. Tapi, karena Ilyas ini udah dalam posisi nyaman dan mengingat suhunya juga udah dingin banget, dia membatalkan niatnya untuk keluar tenda dan memutuskan untuk tidur lagi. Singkat cerita, pagi tiba. Mereka berempat udah bangun dari tidurnya. Lantas, semua pada keluar tenda untuk melihat sunrise di Ranukumbolo. Pagi itu, mereka senang banget dengan pemandangan yang cukup indah. Gak lupa juga untuk berfoto-foto. Karena mereka gak ingin melewatkan momen keren dan seindah ini. Setelah berfoto-foto, mereka memutuskan masak untuk sarapan pagi. Saat itu, Usman nanya, "Gimana? Masih kuat gak untuk lanjut jalan?" Dengan penuh semangat, mereka menjawab nih, siap. Saat lagi sarapan itu, Ilyas nggak menceritakan hal yang semalam pada teman-teman lainnya. Karena Ilyas juga udah lupa dengan bayangan hitam yang semalam terlihat mondar-mandir di dekat tendanya. Sekitar jam 9 pagi, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos Kalimati. Posisi pada saat itu adalah Usman paling depan, disusul oleh Ilyas, belakangnya Hakam,
dan Darwis paling belakang atau sweeper. Saat perjalanan itu, mereka saling bercanda satu sama lain. Singkat cerita, sampailah mereka di pos Cemoro Kandang. Di sini ada sedikit hal ganjil yang dilihat oleh Usman. Mata Usman ini ngelihat ke arah pohon yang cukup besar. Dan di balik pohon tersebut ada orang yang lagi duduk sambil nunduk. Orang tersebut nggak begitu kelihatan jelas. Karena kenapa? Karena tertutup oleh semak-semak belukar. Usman juga nggak terlalu memikirkan hal tersebut dan terus melangkahkan kakinya menuju ke pos berikutnya. Dan hingga akhirnya mereka berempat sampai di pos Kalimati sekitar jam 2 siang. Di Kalimati ini nggak begitu banyak pendaki. Hanya ada beberapa tenda yang terlihat berdiri. Sambil mendirikan tenda, Ilyas menceritakan kejadian yang semalam dia lihat di Ranukumbolo, yaitu tentang bayangan hitam yang terlihat mondar-mandir mengelilingi tendanya. Mendengar cerita dari Ilyas, Usman ini ngomong, kalau ngelihat hal-hal yang kayak gitu lagi, jangan diceritain langsung, biarin aja udah. Ceritanya nanti kalau udah turun gunung atau kalau udah sampai rumah. Siang itu mereka menikmati pemandangan di Kalimati. Dan sore harinya mereka masak untuk mengisi perut yang sudah mulai lapar. Setelah makan, Usman memberi sedikit informasi pada teman-temannya tentang perjalanan menuju ke puncak Mahameru nanti malam. Setelah dirasa mereka sudah paham dengan informasi yang diberikan oleh Usman, akhirnya mereka pun tidur lebih awal dengan tujuan untuk mengumpulkan tenaga buat menuju ke puncak. Sebelum tidur, Usman gak lupa dengan kebiasaannya, yaitu memasang penerangan di sekitar tenda. Setelah itu, Usman masuk ke dalam tenda dan rebahan di antara 3 temannya itu. Terlihat 3 temannya udah tertidur pulas dan bahkan ada yang udah ngorok. Tapi tidak dengan Usman. Dia ini udah miring ke kanan, miring ke kiri, tengkurap, kayang, tapi tetap aja nggak bisa tidur. Ketika Usman masih belum bisa tidur, tiba-tiba dia melihat ada sebuah bayangan hitam yang melintas di dekat tendanya. Saat itu Usman gak ada pikiran yang aneh-aneh dan menganggap itu adalah pendaki lain yang habis dari mata air. Dan gak lama kemudian bayangan tersebut lewat lagi. Untuk ketiga kalinya bayangan tersebut ternyata lewat lagi. Seketika Usman ingat dengan cerita dari Ilyas. Dan ini persis banget dengan apa yang sudah diceritakan oleh temannya. Karena penasaran, Usman ngebuka pintu tenda. Sret. Untuk apa sih? Untuk melihat dari mana asal bayangan hitam itu. Ketika Usman udah di luar tenda, Usman ini hanya celingak-celinguk. Dan ternyata yang terlihat adalah hanya beberapa tenda pendaki lain yang lagi istirahat. Tadi bayangan siapa ya? Padahal pendaki lain udah pada tidur semua. Gak lama kemudian Ilyas teriak dari dalam tenda, "Us, tutup pintunya, dingin banget nih." Mendengar itu, Usman langsung kaget bukan main. Bahkan Usman ini orangnya latahan. Dan Usman langsung masuk ke dalam tenda dan nutup pintu tendanya. Srep, srep, srep. Sebenarnya Usman pengen nanya sama Ilyas, namun gak jadi. Ia akan ceritakan semuanya ketika udah sampai di rumah. Tak terasa waktu menunjukkan di jam 11 malam. Namun Usman tetap gak bisa tidur. Karena udah jam 11 malam,
Usman bangunin ketiga temannya agar segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Setelah semuanya udah bangun, Usman nanya lagi nih, "Gimana? Masih kuat gak buat ke puncak?" "Masih, Us." Setelah packing perlengkapan yang akan dibawa ke puncak, mereka pun berjalan sekitar jam 12 malam. Beruntung, perjalanan mereka ke puncak gak ada kendala sama sekali. Hingga akhirnya, mereka sampai di puncak tepat ketika matahari baru terbit. Subhanallah, indahnya. Ya, walaupun beberapa kali mereka break di tengah-tengah perjalanan. Bahkan ada yang udah gak kuat. Saat di puncak ini, mereka berfoto-foto untuk mengabadikan momen. Dan setelah semuanya selesai, mereka langsung turun menuju ke pos Kalimati lagi. Saat proses perjalanan turun dari puncak menuju ke Kalimati, gak ada sedikit pun kendala yang mereka alami. Sesampainya di Kalimati, mereka langsung masak sambil mempacking tenda. Dan setelah semuanya sudah selesai, sekitar jam 11 siang, mereka melanjutkan perjalanan turun menuju ke Danau Ranukumbolo. Saat di perjalanan turun itu, kondisi Usman udah merasa ngantuk banget. Ya wajar sih, karena semalam di Kalimati itu, Usman gak bisa tidur. Dan ternyata, hal yang sama juga dirasakan oleh Ilyas. Ilyas juga mengantuk berat. Sesampainya mereka di pos Jambangan, Usman yang tadinya berjalan paling depan meminta Darwis untuk bertukar posisi. Jadi, posisi saat itu Darwis di depan, disusul oleh Hakam, Ilyas, dan Usman berada di paling belakang. Singkat cerita, sampailah mereka di Cemoro Kandang. Di sini, Usman bener-bener gak bisa nahan rasa ngantuknya lagi. Dan sampai-sampai Usman ketinggalan jauh oleh ketiga temannya. Karena pada saat itu Ilyas juga ngantuk. Ilyas ini nunggu Usman yang jauh ketinggalan di belakang. Dan setelah Usman udah nyampe, Usman nanya, "Mana yang lain?" "Udah di depan, Us. Udah jalan duluan." "Oh ya udah, aku istirahat sebentar ya." "Ya udah, Us, gue juga." Lalu Usman dan Ilyas duduk di dekat pohon yang cukup besar. Hingga akhirnya mereka berdua tertidur lagi. Berselang beberapa menit, Usman ini tiba-tiba bangun. Karena posisi tidurnya yang kurang nyaman. Maklum, saat itu mereka istirahat di tanah yang gak landai. Jadi tanahnya itu miring. Ketika Usman ngebuka matanya, terasa kalau matanya ini panas banget. Dan dia gak bisa melihat dengan jelas. Jadi kayak remang-remang gitu teman-teman semua. Dan karena masih ngantuk, Usman cuek dan tidur lagi. Saat itu Usman mau meremin matanya. Dia melihat ada sekitar 7 orang yang lagi berdiri di depannya. Di sini Usman benar-benar kaget. Karena kenapa? Karena 7 orang tersebut mempunyai wajah yang sangat aneh. Ada mata yang lebar, ada yang mempunyai tanduk, dan ada juga yang mempunyai taring. Seketika Usman gak bisa ngapa-ngapain. Badannya ini gemeteran dan juga merinding. Semakin dilihat, sosok-sosok itu semakin mendekat. Gak lama kemudian, pandangan Usman teralihkan oleh satu sosok hitam yang deketin ke arahnya. Namun, sosok hitam itu masih jauh di belakang 7 orang yang berwajah aneh itu. Hingga akhirnya, sosok hitam itu mendekat dan akan menabrak tubuh si Usman. Spontan, Usman langsung menghindar dan sosok hitam tersebut akhirnya
menabrak Ilyas yang tidurnya di belakangnya Usman. Duk! Saat itu Ilyas langsung bangun sambil batuk-batuk dan megangin dadanya yang terasa sakit. 7 orang dengan bermuka aneh tiba-tiba menghilang. Tes! Dan pandangan Usman yang tadinya remang-remang kini kembali normal. Melihat Ilyas yang merasa kesakitan, Usman langsung nolongin dan sambil nanya, "Yas, kamu kenapa, Yas?" "Tadi kayak ada yang mukul dadaku barusan, Us," jawab Ilyas sambil megangin dadanya. Usman yang tahu dengan kejadian itu memilih untuk tidak menceritakannya dulu pada si Ilyas. Di sini dia membantu Ilyas untuk berdiri dan segera melanjutkan perjalanan. "Yaudah Ilyas, yuk lanjut jalan lagi biar cepat sampai bawah." "Ya Us, tar dulu deh. Tadi kamu mukul dadaku ya?" "Enggak Yas, nanti aja aku ceritain kalau udah sampai di bawah." Perlahan-lahan rasa sakit yang dirasakan oleh Ilyas ini kembali pulih. Dan hingga akhirnya mereka bertemu dengan Darwis, Hakam, tepat ketika mereka akan keluar dari hutan Cemoro Kandang. Ternyata Darwis dan Hakam udah nunggu sekitar 1 jam lamanya. Tanpa menceritakan apapun, Usman mengajak untuk lanjut jalan lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranu Kumbolo. Di sini Darwis meminta untuk istirahat sebentar. Karena kenapa? Karena kakinya Darwis udah merasakan kesakitan. Dalam istirahat itu, Usman masih memikirkan kejadian yang dialami saat di pos Cemoro Kandang. Mereka itu siapa ya? Apa itu yang dinamakan sama Dedemit? Setelah istirahat sudah cukup, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Ranupani. Selama perjalanan turun dari Ranu Kumbolo menuju ke base camp, mereka nggak ada kendala apapun kecuali kakinya Darwis yang masih kesakitan. Sesampainya mereka di base camp Ranupani, mereka langsung lapor ke petugas TNBTS dan langsung pulang ke rumah pada saat itu juga. 3 hari kemudian, Ilyas, Darwis, dan Hakam ngopi di tempat jualannya Usman. Saat itu Usman baru menceritakan tentang apa yang dilihatnya pada pendakian kemarin. Menurut Usman, 7 orang yang berwajah aneh dan 1 sosok hitam memang itu Dedemit. Sosok-sosok itu deketin Usman karena Usman dalam keadaan enggak fit atau ngantuk. Dan sugestinya Usman selalu mengarah ke hal negatif terus. Yang jadi pertanyaan gue adalah, siapa 7 orang yang berwajah aneh itu? Sampai detik ini, gue bawakan cerita ya. Usman gak mau menceritakan tentang 7 orang tersebut. Itu aja teman-teman semua ceritanya dari si Usman ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru pada tahun 2015 bersama 3 rekannya. Meskipun tidak terlalu seram, namun banyak hal yang bisa kita petik atau banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah ketika kita akan melakukan pendakian, usahakan ada salah satu dari tim kita yang sudah mempunyai pengalaman. Yang kedua adalah naik gunung itu nggak semudah seperti di film-film. Naik gunung itu merupakan kegiatan alam bebas yang resikonya sangatlah besar. Jika kita tidak siap, bisa berakibat fatal. Karena taruhannya adalah nyawa. Maka dari itu, usahakan perlengkapan, fisik, mental, dan basic ilmu pendakian harus kita pahami sebelum kita melakukan pendakian gunung. Karena ya tadi, resiko di gunung itu nggak bisa dihilangkan. Bisanya hanya diminimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan. Yang ketiga adalah masalah sugesti. Usman mengalami hal-hal yang nggak diinginkan. Dan ternyata
trigger utamanya adalah rasa takut. Semakin kita takut, semakin berani para dedemit untuk mengganggu kita. Maka dari itu, dimanapun dan dalam kondisi apapun, selalu berdoa dan menunaikan sholat 5 waktu bagi teman-teman semua yang beragama muslim. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Usman bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua yang pergi naik Gunung Semeru ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian aja dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selalu jaga kesehatan. Alhamdulillah. 5:30 pagi.